Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama gua di sini Doni Priayi dan hari ini kita akan mereview sebuah action figure karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Oke teman-teman, jadi hari ini gue akan mereview sebuah action figure. Gue sebenarnya agak kurang tertarik sama anime-anime atau di Jepangan gitu. Tapi hari ini spesial, jadi gue akan mereview sebuah action figure yang bertema anime. Dan untuk action figure ini harganya cukup terjangkau dan ini original ya. Wow. Jadi action figure apa yang akan gue review hari ini? Ceng. Jadi yang akan gue review hari ini adalah One Piece Anime Heroes Monkey D. Luffy. Jadi seperti apa penampakan action figurnya? Yuk langsung kita lihat dulu penampakan boxnya. Oke teman-teman, jadi buat yang teman-teman yang belum tahu Anime Heroes, jadi ini adalah buatan Bandai. Tapi ini tuh buatan Bandai Amerika ya. Nah untuk yang versi Bandai Amerika ini mereka memproduksi figur-figur anime, tapi dengan harga yang mirip-mirip sama figur-figur keluaran Amerika kayak Hasbro, Mattel, McFarlane. Jadi harganya tuh ya sekitar 300-400 ribuan gitu lah ya. Nah ini adalah Anime Heroes Monkey D. Luffy ya, tuh kayak gitu. Kelihatan figurnya kayak gini. Nah untuk membuka figur ini sendiri seperti biasa kita buka dari bagian bawah ya, biar segel atasnya kayak masih baru kayak gitu ya. Serot. Nah, jadi ini dia figurnya udah dikeluarin ya, minimalis sekali. Warnanya di belakangnya ada kayak gini dan bisa teman-teman lihat jadi figurnya dimasukin di bagian blister seperti ini. Daripada makin penasaran, yuk langsung kita lihat saja penampakan figurnya. Dan ini semua adalah yang kalian dapatin di paket figur ini. Nah, pertama kita dapat aksesoris pengganti tangan yang kayak lagi mencengkram kayak gini. Selanjutnya kita dapat tangan yang agak terbuka kayak gini. Dan yang selanjutnya adalah lagi menggenggam kayak gini. Nah, sekarang gue mau cek untuk detailnya. Dan untuk detail figur ini menurut gue cukup bagus ya. Bisa teman-teman lihat untuk scope-nya, catnya ini bener-bener bagus banget dan clean banget untuk di bagian wajahnya. Tapi menurut gue untuk di bagian rambutnya ini agak gimana gitu ya. Kalau anime itu kan rambutnya itu kan agak tajam-tajam kayak gitu kan. Yang ini agak tumpul-tumpul gitu di bagian ujung-ujungnya ya. Dan yang gua kurang suka di sini juga ini nggak bisa dipakai ya. Ini bisa dicabut nggak kepalanya ya? Nah ternyata ini bisa dicabut teman-teman kepalanya tuh. Bisa kita masukin lagi. Tapi topinya nggak bisa. Topinya nggak bisa dipakai teman-teman. Ini salah satu minusnya untuk figur ini sih ya. Jadi di bagian dadanya juga ada efek codet ya yang didapat si Luffy waktu lawan si Mihawk kalau gua nggak salah. Dan ini juga bahannya bahan plastik kayak figurize, kayak model kit kayak gitulah ya. Jadi bahannya nggak kayak bahan-bahan figur Bandai yang Jepang kayak gitu. Tapi menurut gue ini cukup oke lah ya untuk harga segini ya. Cukup bagus sih detailnya. Dan ini bahannya juga bahan soft kayak gitu. Di bagian kakinya tuh ini juga cukup rapi di bagian sini. Di bagian belakangnya kayak gini. Dan kita lihat untuk detail topinya di sini. Jadi sangat simple sekali detailnya. Jadi nggak banyak detail. Nah tuh kayak gini, kayak dibikin garis-garis doang kayak gini. Ada talinya di sini juga. Dan ini menurut gua cukup dapat sih detail jerami-jeraminya walaupun nggak begitu kelihatan. Ya untuk harga segini menurut gua ya cukup oke lah ya. Nah gua juga kurang sukanya untuk di bagian bahunya di sini. Ini agak aneh sih bentuknya tuh. Kayak kepotong kayak gini, menurut gua kurang bagus aja sih di bagian sini ya. Oke, sekarang gue mau cek artikulasi untuk figur ini. Dari kepala dia bisa nengok ke atas dan ternyata nggak bisa nengok ke atas sama sekali ya, nggak bisa nengok ke bawah juga di bagian kepala di sini tuh. Tapi lehernya bisa ke bawah kayak gini sedikit tuh, kayak gini. Bisa nengok ke kiri dan ke kanan kayak gini. Bisa di kayak gini juga tuh. Di bagian bahunya bisa diangkat segini jauh tuh kayak gitu. Bisa diputar 360 derajat di sini. Ada artikulasi di bagian bicepnya di sini dan bisa artikulasi segini di bagian lututnya bagus banget. Dan bagian tangannya bisa diputar 360 derajat di sini, bisa ke atas
atas dan ke bawah kayak gini. Nah, untuk di bagian badannya sendiri nggak ada artikulasi ya. Tuh bisa teman-teman lihat nggak ada artikulasi di bagian perutnya di sini dan bagian dadanya juga. Tapi di bagian pinggangnya ada artikulasi seperti ini dan bisa digerak-gerakin kayak gini tuh. Nah, dia nggak bisa nunduk ke atas, tapi ke belakang bisa. Ke depan nggak terlalu banyak ya, segini doang. Nah, untuk di bagian kakinya dia bisa ke split kayak gini tuh. Dan ini ada artikulasi ya, ada artikulasi tambahan tuh kayak gitu. Jadi dia bisa artikulasi untuk lebih baik dan ke depannya bisa kayak gini, ke belakangnya bisa segini jauh maksimal ya sama. Di bagian selangkangannya bisa artikulasi goyang jamet seperti ini. Di bagian pahanya bisa diputar 360 derajat kayak gini ya. Dan ini juga bisa di atas bawahin ditarik kayak gini untuk pergerakan yang lebih baik. Bisa, oh nggak bisa ini ya, nggak bisa ini, cuma sedikit banget kayak gini doang tuh di bagian ini karena kehalang. Ini padahal udah gua tarik tuh, udah gua tarik tapi tetap segini doang artikulasi di bagian lututnya. Dan untuk kakinya bisa diangkat, nggak bisa ya, nggak bisa terlalu banyak, segini doang atas bawahnya tuh bisa diputar juga. Di sini ada artikulasi kayak gini sedikit tuh dan nggak ada artikulasi di bagian ujung kakinya ya. Jadi itu dia artikulasi untuk figur ini. Dan untuk tinggi action figur ini adalah sekitar 15,5 cm atau sekitar 6 inch. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini Anime Heroes Monkey D. Luffy buatan Bandai Amerika, dan menurut gua untuk harga segini worth it lah ya. Nah, buat teman-teman yang nanya ini harganya berapa, jadi gua beli dengan harga 265.000 aja, bisa teman-teman cari atau dapatkan di Tokopedia ya. Dan menurut gua untuk harga segini menurut gua cukup worth it ya. Jadi untuk action figure Luffy yang berartikulasi ini menurut gua cukup sedikit ya di pasaran. Dulu tuh ada SHF, tapi menurut gua agak kurang sih. Menurut gua dibandingkan SHF lebih bagus ini sih proporsi badannya ya. Yang si SHF itu badannya menurut gua agak kurus, cuma yang ini minimnya adalah dia minim banget aksesorisnya. Tapi untuk harga segini menurut gua cukup worth it lah ya. Dan ada juga sih keluaran VAH buatan Mega House dan harganya itu menurut gua cukup mahal ya. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi action figure ini. Dan untuk akhir kata gue undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah.